Kepanikan dan isak tangis menyelimuti ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Puluhan warga desa Sibanggor Julu ini harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan massal akibat kebocoran gas beracun. Sebagian warga ini bahkan kondisinya kritis. Warga yang terkena dampak gas beracun tak hanya orang dewasa, bayi dan balita juga tak luput menjadi korban. Sebagian besar korban keracunan merupakan warga yang sedang beraktivitas di sawah yang berjarak 1 km dari lokasi sumur yang mengalami kebocoran. Dari pembangkit itu juga? Iya, dari pembangkit Welfare Tank. SMGP itu ya? Iya. Oh, masih tadi di sawah. Ibu saya juga di sawah. Saya juga tadi di sawah. Oh, rata-rata yang di sawah ini yang merasakan itu? Di sawah, iya. Sementara pihak BPBD Mandailing Natal mengaku masih terus mendata dan mengevakuasi warga yang mengalami keracunan cukup parah dan diperkirakan jumlah korban keracunan masih akan bertambah. Tadi ada bocor dari kalpet yang di Sibanggor Julu. Sehingga sampai saat ini di rumah sakit ini sudah ada 16 korban. Kebocoran gas dari sumur panas bumi PLTP Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP kembali terjadi Minggu pagi saat karyawan perusahaan melakukan pengeboran sumur di Welpat Tanggo. Akibat kebocoran tersebut, gas beracun dan lumpur menyembur ke udara dan mencemari tanah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Rekaman ini menunjukkan detik-detik sesaat setelah mobil jenis sedan yang terbakar di parkiran basement Mall BIP di Bandung, Jawa Barat berhasil dipadamkan. Pengunjung pusat perbelanjaan sempat dibuat panik berhamburan keluar ketika melihat kepulan asap yang keluar dari area basement. Beruntung dalam waktu yang singkat situasi berhasil dikendalikan dan kebakaran berhasil ditangani sehingga tidak merembet ke kendaraan lain. Menurut manajer pusat perbelanjaan BIP Adit, pemilik mobil kaget mendapati mobil langsung terbakar sesaat setelah menyalakan kendaraan. Dari kejadian awal timbulnya asap, lalu ada percikan api, lalu dari tim security kami langsung mengambil tindakan segera untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program baru tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Rizka Amelia. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga ini membuka laporan pengaduan bagi Anda masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Dan tidak hanya itu pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Dan pemirsa, kita awal informasi pertama ini dari keluarga Ujang Sarjana, di mana seorang pedagang buah mengadu ke Presiden Jokowi yang sedang meninjau lokasi pasar di Bogor. Nih apa yang diaduin ya? Nah, ini pihak keluarga mengklaim bahwa Ujang ditangkap karena menolak memberikan uang pungli. Kami menolak pungli, ditangkap polisi, Bapak. Kami bingung. Ditolak pungli, ditangkap polisi. Sepasang pedagang pria dan wanita di pasar Bogor langsung mencurahkan isi hatinya saat Jokowi melintasi dekat lapaknya. Mereka mengeluh banyaknya pungutan liar di pasar Bogor. Bahkan pamannya kini ditahan polisi karena menolak pungli yang dilakukan preman. Presiden Jokowi berusaha menenangkan kedua pedagang dan meminta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mencatatnya. Kami menolak pungli, ditangkap polisi, Bapak. Kami bingung. Sudah 3 bulan lebih di penjara.
bingung Bapak. Om kami menolak pungli ditangkap polisi. Yang di penjara siapa? Om kami Pedagang di sini Bujang namanya Bujang Sarjana Bapak. Bujang Sarjana Pak. Mana mau lebaran anaknya ada empat. Bapak mohon Bapak cuma Bapak yang bisa bantu kami Bapak. Panjang umur lagi. Bapak itu hanya nolak pungli aja Pak. Bapak yang bisa bantu kami. Hanya nolak pungli aja Pak. Kita punya bukti semua Pak. Demi Allah kami Pak. Yang motor ini Sementara korban yang dituding pungli mengaku sempat terjadi cekcok sebelum terjadi pemukulan. cuman di belakang. Setelah kami membagikan air mineral, kami kembali, tiba-tiba ada yang memukul teman saya, saudara Ade Komeng. Dan saya ingin membantu dia. Kemudian saya ikut dikeroyok sampai lengan saya memar atau bengkak. Polisi pun mengaku belum pernah menerima surat untuk mediasi antara pelaku dan korban. Kami juga tidak bisa. Sampai dengan saat ini kami belum menerima mediasi, ya, surat pernyataan dari kedua belah pihak, ya, pernah akan dilaksanakan, namun datang malah berbondong-bondong pada saat itu ke polsek, gitu ya, sehingga tentunya kami juga tidak bisa memaksakan perdamaian dengan korban, gitu ya. Ujang Sarjana pun sempat mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka dirinya. Kini kasusnya telah masuk ke pengadilan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana awal mula Ujang Sarjana ini bisa terjerat masalah pengeroyokan dan benarkah terdapat pungli? Nah pemirsa, berikut wawancara dengan Rahman, keluarga dari Ujang Sarjana di program iNews Sore pada Sabtu 23 April 2022 kemarin. Emang di sini itu emang nggak ada pengeroyokan Bu. Disebutkan korban tadi bahwa korban itu seorang diduga preman gitu Bu. Dia itu membagikan aqua secara paksa kepada pedagang. Namun om saya itu menolak untuk menerima tersebut gitu Bu. Karena korban tersebut atau preman tersebut membagikan kantong aqua dan lainnya itu secara paksa dan membunuhkan harga secara sepihak Bu. Gitu. Minta harga berapa Pak? Harganya sepihak menentukannya Bu. Oh. Secara sepihak, berapa harga yang waktu itu ditawarkan? Jadi selain kantong ada juga kedok lainnya yaitu jalur, Bu, uang jalur. Kalau harganya sendiri sih kan biasa diumum tuh di pedagang biasa dan yang saya jual tuh 10.000 sampai 12.000. Sedangkan mereka patok harga 15 sampai 17.000. Itu untuk kantongnya saja. Belum saja uang jalur dan yang lainnya, Bu. Oh, apa saja yang diminta sama yang korban itu yang Anda sebut sebagai preman? Baik, korban tersebut nanti kan dalam situ berbondong-bondong Bu, secara bertahap sekitar 5 sampai 10 orang per harinya Bu. Yang 3 orang untuk menagih uang kantong, uang rokok dan uang aqua, uang air kemasan. Dan yang sisanya lagi nanti minta uang jalur gitu Bu, uang keamanan, uang ini kepada pedagang gitu Bu. Apakah pernah ada pedagang lain atau saksi mata yang dipanggil sebagai saksi untuk pemeriksaan? Ada pedagang yang kita ajukan sebagai saksi ringan, yang meringankan. Nah, cuma sekarang jadi DPO, Ibu. Kenapa? Jadi DPO. Oh, oke. Jadi belum berhasil dipanggil sebagai saksi ya? Sudah, kita sudah mengajukan saksi ringan. Cuma saksi ini jadi DPO sekarang. Padahal sehari-hariannya setiap hari, setiap malam tuh ada di Pasar Bogor. Kalau DPO kan hilang, Bu. Ini ada di Pasar tiba-tiba Bogor. pada saat dipanggil ini tidak ada ya? Ada, sudah melakukan keterangan BAP. Cuman pas masuk ke P21, ke Kejaksaan, malah melakukan DPO, yaitu saksi sebagai pedagang ini yang meringankan om saya. Apa alasannya menjadi DPO, Pak Rahman? Makanya itu yang tanya-tanya. Padahal kan semua saksi yang lainnya pun nggak menyebutkan bahwa pedagang ini melakukan pemukulan. Oke. Pak Rahman, upaya apa lagi yang Anda lakukan dan keluarga ketika Anda sudah membeberkan informasi kepada penyidik, kemudian juga paman Anda ini tetap ditahan, upaya apa lagi yang Anda tempuh? Ya baik, alhamdulillah sih. Kemarin kan semenjak dari Pak Presiden jadi nyusul ke Polda dan itu langsung ada propam yang datang ke sini. Dan kita menjelaskan semua berkas-berkas termasuk saksi-saksi dan juga bukti kunci bahwa pelapor ini seorang preman.
Ya, pemirsa, sampai saat ini seteru kasus Ujang Sarjana memiliki dua versi, yaitu versi keluarga Ujang ini terkait dengan ditahan karena pungli, dan ada versi dari pihak kepolisian ini terkait ditahan karena pengeroyokan. Nah, pemirsa, kita saat ini sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, ada Kombes Pol Bapak Ibrahim Tompo. Halo, selamat pagi Bapak Ibrahim. Selamat pagi Mas Pram, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibrahim. Selamat pagi Pak. Pak Ibrahim, ini dari kasus penahanan Ujang Sarjana ini banyak masyarakat yang mempertanyakan kenapa satu tersangka hanya satu dan namun dikenakan pasal pengeroyokan, Bapak. Ya, mohon maaf. Nah, jadi untuk kejadian ini sebenarnya kejadiannya di tahun 2021 ya. Jadi kejadian pada tanggal 26 November 2021. Kemudian pada saat awal dilaporkan, ini memang karena ada penganiayaan yang dilaporkan oleh dua orang korban. Ini dilengkapi dengan alat-alat bukti berupa adanya visum, kemudian saksi-saksi. Sebenarnya untuk tersangkanya ini sebanyak 7 orang, tetapi pada saat pemeriksaan ini kurang saksi yang mendukung untuk memberikan nama-nama yang ada, sehingga 7 orang ini cuma bisa kita rekap dalam bentuk jumlah orang, tetapi nama-namanya masih dalam penyelidikan, sehingga kita memberikan status DPO kepada yang 7 orang tersebut. Namun karena memang pada saat kejadiannya ini yang bersangkutan Ujang Darwis juga ikut melakukan pengeroyokan, sehingga Ujang Darwis yang kita majukan dulu dalam berkas perkaranya untuk tahap 1 dan tahap 2-nya. Sementara DPO yang lain tetap akan kita proses untuk kelanjutan berkas perkaranya. Ya, baik Pak Ibrahim, lalu kemudian 7 orang ini kemana Pak? Karena kan saksi ini kan seharusnya memang meringankan terlapor, tapi kenapa mereka justru ditetapkan sebagai DPO, Pak? Kalau misalnya proses berkas perkara ini kan kita bekerja normatif dengan materi-materi yang ada sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi dari hasil pemeriksaan pertama itu, pertama fakta-faktanya jelas bahwa ada pengeroyokan. Nah, kemudian didukung oleh adanya visum. Nah, kemudian dari pemeriksaan korban menyampaikan bahwa pada saat pengeroyokan awal itu ada seruan dari saudara Ujang Darwis ini. Pertama-tama kan ada permasalahan cekcok mulut. Pada saat itu Ujang Darwis ini menyampaikan pada korbannya bahwa kamu ini tidak menghargai saya. Jadi kita dapatkan ini dari hasil keterangan bahwa dia mengatakan bahwa tidak menghargai adanya eksistensi dari Ujang Darwis yang ada di situ. Terus mengatakan bahwa masuk dalam wilayahnya dan merebut wilayah jualannya. Nah, padahal yang dijual sebenarnya juga ini jualan aqua. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa yang bersangkutan ini jualan aqua dengan cara memaksa, ini pertanyaan juga ini kepada Ujang Darwisnya. Kenapa mengatakan bahwa mengambil wilayah jualannya, padahal jualan yang dilakukan oleh 2 orang tersebut ini merupakan jualan aqua dan plastik. Pak Ibrahim, sebelum adanya kejadian saat ini seperti yang terjadi kemarin ini. Nah, ini sebenarnya di lokasi tersebut memang sudah terdengar atau ada yang melaporkan nggak ada banyak kasus pungli di pasar tersebut? Memang pada saat kita proses kejadian ini, kita belum mendapatkan laporan tentang adanya pungli tersebut. Namun setelah adanya pengaduan dengan kunjungan Bapak Presiden, kita baru melakukan penyelidikan terkait adanya pungli. Tetapi kita mengetahui perkara ini pertama karena adanya laporan dari kedua korban terkait masalah penganiayaan tersebut. Jadi memang kita normatif saja menerima laporan tersebut karena penganiayaan. Nah, untuk itulah proses perkara yang kita jalankan ini fokusnya kepada penganiayaan tersebut. Baik Pak Ibrahim, ini terkait dengan kita kembali ke kasus punglinya ini Pak. Ini bagaimana kemudian penanganan dari kasus pungli ini di kawasan Pasar Bogor yang diungkap begitu ke Bapak Presiden? Terkait masalah pungli, memang kan ini mencuatnya belakangan setelah adanya kunjungan Bapak Presiden ya. Nah, untuk itu kita tetap akan melakukan penyelidikan terkait dengan adanya marak pungli di wilayah tersebut.
Dari informasi awal yang kita peroleh, memang ada beberapa data-data terkait pungli-pungli tersebut, tetapi ini tidak menuju kepada aparat, tetapi pungli di antara warga-warga masyarakat yang ada di sana. Modusnya seperti yang disampaikan tadi, dengan memberikan aqua, kemudian akan menagih beberapa waktu kemudian. Oke Bapak, ini kalau dari informasi yang kami dapatkan Bapak dari pernyataan Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya ini Pak Muzakir ini menyebut katanya kasus Ujang Sarjani ini adalah preman ketemu dengan preman Bapak. Artinya ada pihak dari pengelola pasar pun tidak menampik memang ada praktik pungli. Nah problemnya adalah ini Bapak, ini karena adanya intimidasi mereka akhirnya tidak mau melapor. Ini kelanjutannya dari pihak kepolisian seperti apa yang akan dilakukan Bapak? Memang kita tidak berasumsi ya dalam hal pemeriksaan kasus, tetapi dari keterangan yang kita peroleh pada saat kasus penganiayaan ini kita proses, di situ disampaikan bahwa saudara Ujang ini merasa bahwa wilayah jualannya itu dimasuki oleh saudara korbannya, sehingga dia ini menjadi alasan pemukulan. Dari situ bisa kita lihat sebenarnya bahwa ini merupakan bagian dari perebutan lahan. Nah, kita tidak mengambil konotasi dengan kondisi tersebut, tapi beberapa informasi umum dari hasil pengembangan situasi tersebut, kita memang memperoleh informasi bahwa ada modus-modus untuk pungli atau mengambil uang dari para pedagang tersebut dengan cara-cara menjual aqua dan plastik. Baik Pak Ibrahim, mungkin Anda dapat mengkonfirmasi apakah dari sisi korban sendiri ini sebenarnya juga ada unsur premanisme begitu Pak? Artinya mereka ini sebenarnya adalah preman, jadi preman memang pada akhirnya ketemu preman gitu, terus mereka akhirnya ada keributan di tengah-tengah itu. Kalau misalnya seseorang melakukan keadaan memaksa terhadap orang lain, ini kan bisa dianggap sebagai upaya yang melanggar aturan. Seperti pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan dengan materi, ini kan sudah bisa kita kualifikasi bahwa ini merupakan bagian dari premanisme. Walaupun ada modus-modus yang digunakan dengan menjual sesuatu barang, tetapi kan keadaan memaksanya ada. Oke, Bapak. Tapi ini juga bagian. Iya Pak, Bapak terakhir mungkin Bapak ini mungkin jika memang benar terjadi ada kasus pungli di wilayah Jawa Barat, warga harus melapor kemana dan apa tindakannya akan dilanjutkan nanti? Ini sudah jelas hal yang melanggar hukum ya, dan juga akan bertentangan dengan lingkungan sosial masyarakat. Atensi Bapak Kapolda terkait dengan situasi Kamtibmas selalu disampaikan untuk melakukan upaya-upaya razia dan pembersihan terhadap preman-preman ini. Kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi ketupat ini dengan melakukan operasi-operasi preman baik di jalan-jalan maupun di pasar-pasar. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Terima kasih. Semoga kita melihat ini, semoga kita memang melarang segala macam jenis pungli, karena jenis pungli itu adalah salah satu korupsi, tindakan korupsi terkecil di mana memperkaya diri sendiri seperti itu. Benar sekali, dan ini juga pada pedagang atau orang-orang yang terlibat atas pungli ini tidak takut untuk melapor pada pihak kepolisian agar Kamtibmas ini tetap terjaga begitu di wilayahnya. Baik, ini pemirsa, pantauan arus mudik sudah mulai terlihat di sejumlah titik menuju ke area-area di luar Jakarta. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.